Salam sehat. Tutorial hari ini saya akan membantu Bapak Ibu guru untuk membahas prediksi contoh-contoh soal BIMTEK AKM, Postes, dan Pasca AKM. Baik, kita buka contoh-contoh prediksi yang akan keluar pada Postes dan Pasca AKM. Contoh ada saya berikan 30 soal. Pertama, pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional yaitu A. Digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. B. Digunakan sebagai penilai penentu nilai individu. C. Diberikan di akhir jenjang sebagai penentu kelulusan siswa. D. Diberikan untuk menilai prestasi pendidikan setiap daerah. Maka yang paling tepat adalah digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Kedua, pembelajaran lingkungan sekolah dilakukan melalui A. Survei karakter. B. Survei lingkungan belajar. C. Asesmen kompetensi minimum. D. Kualitas sekolah. Jawabannya adalah survei lingkungan belajar. Karena survei ada dua, survei lingkungan, survei karakter. Sedangkan survei lingkungan yaitu mengukur berbagai aspek input, sedangkan lingkungan belajar mengukur sikap dan nilai keyakinan kebiasaan. Jawabannya survei lingkungan belajar. Tiga, salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki tujuan utama, yaitu jawabannya mengukur belajar non-kognitif, menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai belajar. Kami ulangi, nilai-nilai Pancasila. Jadi, itu jawabannya nomor 3. Nomor 4, perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional. Ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. Itu jawabannya yang paling benar, karena itu A. Ujian nasional dilakukan pada siswa kelas 5, 7, 11, sedangkan asesmen nasional untuk tingkat akhir. Itu ada perbedaannya, yaitu yang paling tepat ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. Kenapa itu tidak A? Ujian nasional dilakukan pada siswa kelas 5, 7, 11, dan seterusnya. Itu terbalik, seharusnya asesmen nasional. Sedangkan B, ujian nasional dilakukan selama 1 minggu, sedangkan asesmen nasional dilakukan selama 4 hari. Sebenarnya asesmen nasional dilakukan selama 2 hari, bukan 4 hari. Berikutnya, soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum adalah jawabannya soal asesmen terdiri dari pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kenapa tidak jawabannya A? Alasannya, jumlah butir soal yang dia ujikan pada semua setiap jenjang sama, yaitu sejumlah 30. Tidak. Seharusnya untuk SD 30, kami ulangi, untuk SD 30, untuk SMP 36 literasi membaca, dan 36 kompilasi numerasi.
Dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau AKM, konten dalam literasi membaca mencakup teks, informasi, dan fiksi. Jadi AKM, konten dalam literasi ada dua, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Kenapa tidak tes observasi dan deskripsi? Tidak ada. Hanya dua, tes informasi dan teks fiksi untuk tes literasi. 7. Kompetensi minimum yang dimasukkan dalam AKM, jawabannya kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. Itu jawabannya. Nasional memiliki beberapa perbedaan termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri soal asesmen kompetensi minimum? Yaitu jawabannya soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Itu jawabannya. Kenapa tidak konteks masalah diberikan bersifat rutin dan sederhana? Yang paling tepat adalah jawabannya B. Soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Berikutnya, ini ada jawabannya, menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam konteks kehidupan. Berikutnya, hasil asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi berbagai aspek pembelajaran. 11. Dilakukan pada berapa levelkah asesmen literasi pada jenjang SMA, SMK? 2 level pembelajaran. Bukan 1, bukan 3, bukan 4. 2 level pembelajaran. Guru yang mengajarkan mengenai memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Hal ini termasuk konten numerasi, yaitu jawabannya data dan ketidakpastian. Itu jawabannya data dan ketidakpastian. Karena ada data, ada ketidakpastian. Kepada siswa, setelah Ibu Guru Wahyu meminta siswanya menjelaskan ide pokok dan ide pendukung pada bacaan tersebut, hal ini merupakan salah satu bagian dari kemampuan kognitif literasi. Jawabannya memahami informasi. Kalau literasi ada dua tadi, fiksi dan membaca. 14. Di jenjang SMA, MA, SMK, asesmen numerasi dilakukan pada, jawabannya 1 level pembelajaran. Saya ulangi tadi, ya, kalau numerasi 2 level pembelajaran. Kami ulangi, kalau numerasi 1 level pembelajaran, literasi 2 level pembelajaran. 15. Manakah di antara materi berikut yang diujikan pada asesmen kompetensi minimum numerasi pada tingkat SMA, SMK, MA? Jawabannya memahami barisan aritmatika dan geometri. Kegiatan yang termasuk dalam konten menemukan informasi, yaitu mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi
yang relevan pada teks sastra ataupun teks. 17. Pernyataan yang tepat mengenai asesmen kompetensi minimum di tingkat SMA, SMK, MA adalah soal yang diberikan berjumlah 36 soal literasi. Itulah dia, sedangkan untuk SD 30 soal, SMP, SMA 30 soal. Manakah di antara kegiatan berikut ini yang menunjukkan hubungan antara numerasi dengan mata pelajaran PJOK tingkat SMA, SMK, MA, yaitu memperkirakan berapa kalori yang dibakar untuk kegiatan fisik tertentu. Asesmen literasi pada jenjang SMA, SMK, MA terdiri dari 2 level pembelajaran. Manakah pernyataan yang tepat untuk level pembelajaran dan isi konten pembelajaran? Tadi saya bilang kalau numerasi 1, literasi 2, jawabannya adalah pada level pembelajaran 2 siswa akan siswa yang mengakses dan mencari informasi, memahami teks secara literasi, dan menyusun interpretasi, membuat koneksi dan prediksi, baik teks tunggal maupun teks jamak, menilai format penyajian dan teks, dan merefleksi asumsi, ideologi, atau nilai yang terkandung dari teks sastra atau teks informasi untuk memahami pandangan penulis. 20. Bagaimana peran asesmen kompetensi minimum pada jenjang SMA, SMK, MA dapat mempengaruhi kelulusan siswa? Asesmen kompetensi minimum mendorong perbaikan mutu pembelajaran, namun kelulusan siswa akan diukur melalui ujian nasional. Saya ulangi jawabannya, AKM mendorong perbaikan mutu pembelajaran, namun kelulusan siswa akan diukur melalui ujian sekolah. Itu dia, kalau asesmen nasional itu tujuannya, yaitu AKM mendorong perbaikan mutu pembelajaran, namun kelulusan siswa akan diukur melalui ujian sekolah. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Itu jawaban yang paling tepat. Ini ada pilihan ya 3, 4, 5, 6. Yang paling benar gabungannya adalah belajar untuk cakupan materi yang harus dikuasai, berorientasi pada konteks dan penguasaan kompetensi, orientasi pada nilai akhir, menjawab serangkaian pertanyaan topik berdasarkan teks. Maka jawabannya C, 3, 5, 6. Dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa yang mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok cakap. Ya, ada itu kelompok dasar, cakap, mahir. Guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu menginterpretasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok perlu intervensi khusus, dasar, cakap, mahir. Yang paling tinggi adalah mahir, ya. Pertama perlu intervensi khusus, kedua dasar, cakap, dan mahir. Ada 4 itu. Baik, kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan.
Yaitu jawabannya asesmen kompetensi minimum memperhatikan apa seharusnya diajarkan oleh guru-guru pada tiap kelas. Itulah standar kurikulum secara keseluruhan. 26. Soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru, yaitu manipulasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. 27. Bagaimana hasil asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain? Jawabannya, menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi. 28. Dalam asesmen numerasi, siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia jawaban yang paling benar. Ini merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru baik terakhir 30 karena di post test dan pasca AKM ada 30 soal. Bagaimana karakter keterkaitan antara pelaksana AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru? Jawabannya, pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi. Jadi itu jawabannya. Baik, jadi ada 30, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu pada saat BIMTEK AKM, postes dan pasca AKM. Ya. Dan akhirnya apabila saya ada kesilapan, saya minta maaf. Salam sehat. Terima kasih.